Baik saudara pendengar, selamat berjumpa kembali di dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan saat ini bersama saya telah hadir narasumber kita, yaitu Pak Yongris, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia, atau biasa disebut dengan Perma Budi. Saya sapa dulu Pak Yongris, apa kabar Pak Yongris? Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Pak Yongris. Sehat. Iya, Ini alhamdulillah. awal tahun, Iya. mudah-mudahan membawa harapan baru, Harapan baru, semangat baru. di tahun kelinci. Tahun kelinci. Nah, pendengar, saat ini kita akan membahas khusus tentang Imlek. Imlek yang sudah jatuh tepatnya kurang lebih 2570 tahun ataukah 4720 tahun Pak Yongris ya. Iya. Nah, tentunya ada berbagai macam isi daripada suatu perayaan Imlek itu. Baik simbol-simbol tentang pemberian ampau ataupun yang disebut tarian apa yang terkenal itu Pak, barongsai. Nah ini yang akan kita dalami bersama Pak Yongris, karena tentunya mungkin masih banyak pendengar yang belum paham, belum mengerti, belum tahu betul tentang Imlek dan apa isi daripada perayaan Imlek itu. Nah, untuk yang pertama kali saya ingin bertanya dulu ke Pak Yongris tentang sebenarnya apa itu Imlek sendiri. Gini, kata Imlek itu berasal dari dialek Hokkien. Dia berasal dari dua suku kata, Im dan Lek. Im itu artinya bulan, Lek itu artinya penanggalan. Jadi Imlek itu adalah penanggalan bulan. Penanggalan bulan. Nah, sama kalau dalam Islam disebut tahun Hijriah. Iya. Ini disebut tahun Imlek. Nah, kalau dalam bahasa Mandarinnya disebut Ingli sebenarnya. Ingli ya, itu bahasa Mandarinnya. Nah, cuma karena orang-orang Tionghoa yang banyak di Indonesia itu adalah orang Hokkien, sehingga ya banyak sekali mereka mempergunakan dialek-dialek Hokkien gitu. Ya. Nah, Imlek sebenarnya ini Pak Roni itu adalah perayaan pergantian tahun. Iya. Jadi Imlek kali ini kan tanggal 22 Januari. 22 Januari. 22 Januari itu adalah tanggal 1 bulan 1 tahun Imlek. Tahun Imlek. Nah, jadi Imlek itu seperti perayaan tahun baru Masehi. ya Nah, cuma jadi misalnya kayak baru-baru ini 1 Januari tahun 2023. Nah, ini Imlek tanggal 1 bulan 1, ya tahunnya ada yang pakai tahun sesuai dengan tahun kelahiran Konghucu 2574, ada juga yang pakai tahunnya Kaisar Kuning, ya Huangti namanya, itu 4720. Nah, pergantian tahun ini ya karena tiap-tiap negara kan berbeda-beda. Kalau tahun baru Masehi ya memang kan tahun baru itu banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Eropa, Amerika gitu. Kalau ini ya lebih banyak tentu dari negara asalnya Imlek itu ya di Cina atau di Tiongkok. Nah, tapi intinya sebenarnya Imlek itu inti nilai utama dari Imlek itu adalah bakti. Bakti. Jadi makanya setiap kali perayaan Imlek itu Pak Roni, kita lihat selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang apakah ritual gitu ya, ataukah kegiatan-kegiatan lain bersifat budaya, pasti isinya itu adalah penghormatan kepada leluhur, kepada orang tuanya yang sudah meninggal, atau bakti kepada orang tua atau orang-orang yang dituakan, yang masih hidup juga, gitu. Itu orang bakti. Juga bakti kepada masyarakat. Makanya kalau seperti sekarang ini kita lihat menjelang-jelang Imlek atau setelah Imlek, orang-orang banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bagi-bagi angpau, sembako, apa di mana-mana. Nah, ini bakti kepada masyarakat. Dan juga bakti kepada bangsa dan negara. Nah, jadi intinya sebenarnya hanya bakti di Imlek itu. Itu adalah nilai yang ada di dalam kegiatan ritualnya. Imlek itu. Jadi bakti itu merupakan suatu nilai dalam perayaan budaya Imlek. Berarti Imlek itu sendiri lebih berorientasi kepada kegiatan kebudayaan, bukan kegiatan keagamaan. Iya, jadi gini sebenarnya. Ini banyak masyarakat kita ini Pak Roni yang salah memahami. Salah persepsi. Dia menganggap bahwa Imlek ini perayaan agama. Padahal coba kita lihat, Imlek itu sudah dirayakan 4.000, hampir 5.000 tahun yang lalu. Iya. Ya, sejak zamannya Kaisar Kuning Huangti itu 4.720 tahun yang lalu itu sudah dirayakan Imlek.
Nah, kalau kita lihat contoh pendiri agama Buddha itu adalah Siddhartha. Siddhartha itu lahirnya tahun 623 sebelum Masehi. Lalu Konghucu. Konghucu lahirnya tahun 551 sebelum Masehi. Iya, iya. Sedangkan Imlek 2000 tahun sebelum Masehi itu sudah dirayakan. Jadi jauh sebelum ada agama-agama ini lahir, Imlek itu sudah dirayakan. Nah, tetapi Pak Roni, kegiatan Imlek itu bisa dirayakan dan dimaknai sesuai agama masing-masing. Masing-masing. Ya, Nah, ya. contoh misalnya bagi umat Buddha, karena dia tahu ini adalah acara penggantian tahun. Nah, mereka berdoa di wihara atau di kelenteng gitu. Begitu juga umat Konghucu. Bahkan Pak Ron, kalau kita lihat di gereja Katolik, Iya. waktunya baru-baru Imlek, pernah saya ke sana, mereka bikin misa Imlek. Jadi pastornya itu pakai baju tulisannya gambar merah gitu ya. Lalu ada juga yang bikin di gereja-gereja Protestan juga bikin misalnya kebaktian kebangunan rohani Cap Gomeh, KKR Cap Gomeh gitu. Jadi Imlek ini adalah perayaan budaya yang bisa dimaknai sesuai dengan agama yang kita anut. Iya. Gitu. Jadi penekanannya lebih kepada rasa syukur sebagai Ya. suatu rasa syukur karena memasuki tahun baru. Ya. Jadi betul. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perayaan Imlek itu adalah merupakan kegiatan budaya berwujud bakti dan rasa syukur. Syukur. Nah. Jadi gini. Ada pepatah dalam bahasa Mandarin sebut gini. Berapa ribu mil yang kita akan lewati ke depan itu selalu dimulai dan sangat menentukan sekali adalah langkah pertama. Langkah pertama. Iya. Nah, tahun baru Imlek ini adalah langkah pertama kita memasuki tahun yang baru. Iya. Nah, oleh sebab itu orang-orang di saat itu orang selalu mengisi hari, memulai hari itu dengan baik. Hari pertama itu. Iya. Apakah mereka sembahyang atau mereka berbuat kebajikan atau apapun. Ya, yang penting mereka melakukan dengan baik. Nah, sebenarnya kalau di Tiongkok ya, Pak Roni, di Tiongkok itu Imlek ini sebenarnya disebut dengan Chunjie. Iya. Chunjie itu adalah perayaan musim semi. Jadi mulai tanggal 1 bulan 1-nya Imlek itu memasuki musim semi. Dan musim semi itu kan selalu dinantikan. Iya, iya, iya. Musim dingin yang begitu panjang itu sangat menderita orang. Iya. Nah, begitu masuk mulai musim semi, bunga-bunga sudah mekar, buah-buahan, sayur semua hidup. Nah, saatnya orang bergembira dengan Iya. itu. Nah, kalau kita di Indonesia, khususnya di Makassar atau Sulawesi Selatan ini, kan identik yaitu masuknya musim penghujan yang hujannya lebat. Iya, betul. Hujan lebat. Betul. Nah, itu di masyarakat sering saya dengar bahwa ketika perayaan Imlek itu pergantian tahun, itu tidak turun hujan besar atau lebat, itu dianggap sesuatu yang kurang apa gitu Pak. Iya. Jadi gini. Imlek itu dalam penanggalan itu selalu jatuh Januari Februari. Tidak mungkin dia jatuhnya bulan Maret. Betul. Tidak mungkin juga Desember. Iya. Nah, Januari Februari itu ya pastilah. Itu pasti musim hujan. Nah, jadi kemungkinan besar pada saat-saat Imlek itu ya bisa hujan. Iya. Tapi ya kadang juga ada saat-saat di mana Imlek itu nggak ada hujannya. Iya. Ya, tapi hari-hari lainnya hujan. Jadi gini, itu ya mungkin orang selalu ingin menanggapi secara positif. Karena kalau pada saat apa saja, kalau hati itu baik, hujan kah panas, orang selalu artikan secara positif. Ya kalau hujan orang bilang ini bawa berkah ini. Kalau panas pun orang bilang wah ini bagus nih. Artinya kita dikasih keleluasaan untuk pergi-pergi gitu. Intinya orang ingin memahami secara positif sebenarnya. Karena pada Januari Februari itu orang-orang yang Imlek di Australia, wah itu musim kering. Musim kering di situ. Nah, di tempat lain di negara Tiongkok misalnya di Asia bagian utara musim semi. Bukan musim hujan. Nah, kita saja musim hujan. Tapi bagusnya bahwa kita semua bisa memahami secara positif. Hujan membawa berkah kalau terik matahari juga ya kita anggap berkah juga lah ya. Gitu. Saya sering dengar juga ketika mendekati Imlek itu panasnya bagus. Saya sering dengar bahwa begini, ada waktu untuk menjemur
yang biasa kue-kue yang disajikan di dalam perayaan Imlek itu. Ya, Jadi itu yang dimaksud mungkin dari segi positifnya. Iya. Jadi ada kalau di beberapa negara di Tiongkok itu gini. Ya, ini bukan di Indonesia ya. Karena di kita di sini kan semua hidup. Ya, semua. Makanan itu ada. Kalau di beberapa negara lain, begitu pada saat musim kering atau terik matahari, mereka itu biasa menggantung di depan rumahnya itu kayak cabe, kayak terong, kayak dikeringkan sebenarnya. Tujuannya ini menjadi mau diawetkan. Jadi supaya pada saat orang masuk musim kemarau atau musim dingin ada persiapan makanan. Ya, kita sering lihat itu daging kah, makanan-makanan sayur yang biasanya dia gantung. Tujuannya itu. Nah, di perayaan Imlek juga sering kita lihat simbol-simbol seperti pemberian ampau atau ada pesta barongsai. Nah, apalagi nih makna yang terkandung di dalam simbol-simbol seperti itu. Betul, Pak Roni. Jadi Imlek ini kan sudah tradisi dan budaya orang-orang Tionghoa ini kan sudah 5.000 tahunan. Betul. Begitu panjang masa itu sampai akhirnya yang kita pahami kadang-kadang itu hanya berupa simbol-simbol. Tetapi dalam simbol itu selalu ada makna sebenarnya yang kadang kita sudah lupa atau tidak diteruskan oleh leluhur kita. Seperti contoh angpau. Angpau itu berasal dari bahasa Hokkien juga. Ang itu merah. Pao itu artinya bungkusan. Jadi kalau dibilang bakpao, itu bungkusan, bak itu daging. Pao itu bungkusan. Jadi daging yang dibungkus itu disebut bakpao. Kalau angpau itu adalah bungkusan merah. Nah, bungkusan merah itu adalah bentuk doa yang diberikan oleh orang yang pemberi angpau itu kepada orang yang diberi. Contohnya selama ini menjadi lazim anak-anak yang kita berikan atau orang yang sudah tua gitu. Maksudnya apa? Kita ingin memberikan restu ke mereka. Nah, cuma sayangnya sekarang ini angpau, orang yang terima angpau, yang dia lihat duluan itu uangnya berapa di dalam. Nah, padahal yang paling penting sebenarnya di amplopnya, di sampul amplopnya itu biasa ada gambar-gambar. Nah, ada kadang-kadang tulisan fu. Fu itu artinya rezeki. Ada misalnya gambar bambu, gambar buah panjang umur, ada gambar naga, itu jadi dalam angpau itu ada makna. Misalnya contoh Pak Roni misalnya suatu saat ada yang kasih misalnya angpau yang ada gambar fu. Itu artinya si pemberi angpau itu dia ingin sebenarnya ada harapan di dalam pemberian kita itu bahwa mudah-mudahan ini Pak Roni rezekinya banyak karena fu itu artinya rezeki. Atau ada gambar misalnya buah panjang umur. Nah, itu artinya dia doakan kita sebenarnya supaya panjang umur. Itu. Nah, begitu juga barongsai. Barongsai ini singa-singaan sebenarnya Pak Roni. Di Cina itu nggak ada singa. Nggak ada singa di Cina. Nah, tetapi mereka itu sangat merindukan sekali sama singa ini. Karena apa? Singa ini dulu banyak sekali kisah mengenai itu. Karena mereka melihat singa itu raja hutan ya. Lalu mereka lihat bahwa singa ini kan punya perkasa. Jadi mereka tertarik sama singa-singa ini lalu dibuatlah singa-singaan. Nah, singa-singa ini dianggap sebagai makhluk legenda yang bisa mengusir roh-roh jahat. Dan bisa membawa rezeki. Nah, makanya kalau ada orang buka rumah baru, main itu barongsai di situ. Itu simbol membawa rezeki. Dia makhluk yang dianggap membawa rezeki. Pada saat tahun baru Imlek, itu ada kisahnya menarik, Pak Roni. Jadi pernah dalam zaman dulu ada kisah gini. Setiap akhir tahun itu ada makhluk namanya Nien, raksasa. Makhluk raksasa namanya Nien. Nien itu setiap akhir tahun menjelang tahun baru Imlek, dia akan datang dan biasanya mencelakakan orang, menakut-nakuti orang, membuat huru hara. Lalu orang-orang berkumpul semua, gimana atasin Nien ini? Lalu orang bilang, wah ternyata ada beberapa pemuka-pemuka di sana, pemuka adat bilang, oh Nien ini hanya takut pada beberapa hal. Yang pertama, Nien itu takut sama yang merah. Jadi kalau setiap orang yang mau keluar setiap tahun baru Imlek dikasih angpau merah. Karena dengan begitu ada warna merahnya tidak akan diganggu. Yang kedua,
Dia akan takut dengan suara-suara yang ribut. Makanya pada saat Imlek itu dulu-dulu orang suka sekali bakar petasan. Petasan, ya. Termasuk sampai sekarang di beberapa negara Asia itu kalau ada misalnya peresmian kantor, nah, dikasih bunyi petasan. Nah, Di kita juga di Indonesia masih, Pak. ya, tapi kan sekarang untuk kasih bunyi petasan ini kan izinnya harus ada izin ya. Ada izin. Nah, lalu yang ketiga ternyata Nien itu sangat takut juga sama Kepala singa. Sama hari singa. Kepala singa. Nah, oleh sebab itu dimainkan itu untuk mengusir gitu. Secara filosofi Nien itu adalah tahun. Arti Nien itu tahun. Jadi orang-orang itu kadang dihantui rasa takut, gusar. Tahun baru ini apa yang akan terjadi nih? Iya, iya. Jadi ada selalu kekhawatiran jangan-jangan tahun depan ini rezeki nggak datang atau jangan sampai tahun depan kita sakit-sakitan. Iya. Sering orang-orang itu dihantui rasa kekhawatiran akibat ketidakpastian. Ada rasa pesimis. Ya, ada pesimis. Iya. Nah, Nien itu sebenarnya itulah. Jadi bukan Nien, makhluknya. Fungsi Nien di situ. Iya, jadi bukan saya makhluknya, tapi Nien ini dalam bentuk ketakutan psikologis manusia. Hantu yang ada dalam diri manusia. Itu yang menakut-nakuti kita untuk menghadapi masa depan. Iya. Gitu. Nah, singa ini dibuat, angpau juga dibuat, lalu tebu biasa kita juga lihat tebu. Sering. Tebu semua simbol-simbol kebaikan yang dihadirkan pada tebu saat itu kan sendiri kan sangat manis. Lurus. Jadi dia sebenarnya yang dipasang itu Pak Roni sebenarnya bambu. Bambu juga, jadi pada saat upacara-upacara keagamaan orang Tionghoa itu kalau bukan tebu dipasang biasanya bambu dia pasang. Ya, ada filosofi bambu banyak sekali bahwa misalnya bambu itu dengan tebu itu lurus gitu. Iya. Ya, lalu tebu itu manis, jadi dipasang di depan pintu supaya pada saat ada yang datang ya manis-manis lah yang masuk ke rumah. Iya. Ya, gitu. Jadi ada nilai filosofi yang sangat bermakna di dalam simbol-simbol perayaan baik tebu, barongsai yang berkepala singa maupun bukan hanya itu Pak Roni. Iya. Pada saat mereka melakukan ritual, karena mereka biasa coba lihat, kalau bukan buah apel, pasti buah jeruk, gitu ya, atau buah nanas. Kenapa mereka tidak pilih salak saja kayak, atau misalnya buah buah mangga gitu, jarang sekali. Jadi dalam itu merupakan simbol juga. Jadi misalnya buah apel. Itu selalu dipasang 6 biji buah apel. Apel itu dalam bahasa Mandarinnya pingguo. Pingguo itu artinya ping itu bisa juga didengar orang itu ping itu artinya ping-an. Ping-an itu selamat gitu. Nah, lalu misalnya jeruk dipasang. Jeruk itu lice, itu artinya bahwa ada harapan bahwa kita ini selalu bisa hidup berkelimpahan. Nah, gitu. Baik, berkelimpahan rezeki, kesehatan. Lalu mungkin juga pekerjaannya, karirnya bagus. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang kita ini lihat orang melakukan itu ya aneh-aneh. Tetapi sebenarnya di situ ada maknanya. Cuma kita kadang tidak paham. Apa Nabi King ini? Nah, masyarakat kan melihatnya ada perayaan ini Imlek, tapi belum tahu dan tidak mengerti sama sekali apa makna-makna yang ada di dalam simbol-simbol perayaan Imlek itu sendiri. Jadi saya sendiri menjadi tahu nih dengan penjelasan Pak Yongis. Jadi walaupun ada sedikit saya tahu. Jadi dengan adanya simbol-simbol itu dia mengingatkan kita. Dia sebenarnya hanya cara untuk mengingatkan kita sebenarnya. Jadi dengan kita mendapat yang contoh ya Pak. Warna yang paling populer dalam orang-orang Tionghoa itu warna merah dan warna kuning misalnya. Kalau kita kemana-mana selalu warna emas dan warna merah. Warna merah itu hanya dipakai untuk sebagai simbol kebahagiaan. Jadi kalau misalnya Pak Roni misalnya ada kematian yang pakai baju merah, bisa dimarahi sama tuan rumah. Dia tidak sesuai simbolnya. Tidak sesuai simbol, dibilang kita lagi berduka ini kau pakai baju merah. Jadi karena dia sudah paham bahwa warna merah ini warna keceriaan. Nah, jadi warna kebahagiaan. Kalau merah itu artinya cinta kasih, kebahagiaan, keceriaan. Kalau kuning rezeki. Warna emas. Jadi di mana-mana orang itu selalu mau
kaya, Hmm. banyak duitnya, banyak emasnya. Mau sehat. Ya, dengan warna merah itu warna kesehatan, kebahagiaan, panjang usia. Panjang usia. Gitu. Nah, saya lihatnya ini perayaan Imlek dari sekitar tahun 70-an itu, Ya. ternyata Imlek itu kan sangat membaur dengan warga Kota Makassar. Ya, betul. Sangat membaur. Dan saya saksikan sendiri di waktu saya usia kecil itu. Nah, cuman belakangan terakhir ini sedikit Imlek itu agak berubah. Nah, ini Jadi bukan lagi menjadi acara buat seluruh warga Kota Makassar. Ya. Padahal saya taunya di tahun 70-an itu ramai sekali. berbaur. Nah, ini memang ada satu perubahan yang sangat besar, Pak. Ya. Kalau saya melihat ini ada tiga masa. Ya. Yang pertama masa Orde Lama. Saya ini lahir tahun 66. Ya. Masih merasakan itu bagaimana suasana Orde Lama pada Ya. saat itu. Kita lihat banyak sekali orang-orang Tionghoa dulu jadi tentara. Karena jadi tentara, Iya. jadi guru, jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Hoengji misalnya Iya. itu jadi penyanyi. Jadi pada saat Orde Lama itu memang sangat terasa ada kebersamaan di situ. Mungkin karena musuh tak sama semua Belanda. Iya. Nah, begitu masuk ke Orde Baru, ada terjadi pergolakan politik di tahun 65-66. Nah, di situ mulai dia lakukan pembatasan. Iya. Bahwa misalnya nama Cina nggak bisa, baru perayaan-perayaan tradisi orang Cina nggak bisa. Iya. Nah, pelarangan-pelarangan itu semakin membuat orang Cina ini sebagai orang yang spesial. Iya, bahwa kamu ini khusus. Tidak bisa kau melakukan hal-hal yang bisa dianggap bahwa mengganggu stabilitas politik dan negara pada saat itu, karena dianggap bahwa mungkin orang Cina ini asalnya dari Tiongkok itu mungkin komunis gitu. Nah, ini masalah politik sebenarnya. Lalu itu masa Orde Baru, di mana pada saat itulah mulai terjadi sekat antara orang Tionghoa dengan orang-orang lokal di sini. Nah, setelah itu masuk masa reformasi. Nah, ini terjadi perubahan yang agak lain sekarang. Iya. Makanya, nah kita harap bahwa setelah masa reformasi ini kegiatan-kegiatan orang-orang Tionghoa itu lebih bisa dilakukan di tempat-tempat umum, lebih bebas dilakukan, sehingga terjadi interaksi sosial antara orang lokal dengan orang-orang Tionghoa itu lebih dekat. Contoh, kalau kita lihat hampir di tempat-tempat yang ada di seluruh Indonesia, di kota-kota yang ada orang Tionghoanya, biasa mereka bikin Imlek, perayaan Imlek Fair. Iya. Atau nanti ini tanggal 5 Februari Cap Gome, kita akan bikin kayak acara Japa Joka Cap Gome. Kayak pasar malam. Tujuannya bukan soal pasarnya, tapi kita ingin membuat tempat di situ itu menjadi satu kesempatan untuk orang Tionghoa dengan orang etnis lain itu bisa berbaur. Bisa jalan bersama, makan bersama. Saya pikir Pak Yoris ini merupakan tantangan buat kita semua, bukan hanya dari etnis Tionghoa, terutama penduduk lokal. Karena yang saya tahu sebelumnya itu kita sangat membaur. Nah, belakangan bergeser, ada perubahan, akhirnya seperti ada jarak. Seperti Pak Yoris bilang, ini khusus. Padahal yang saya tahu, kita kan sama-sama pernah diajari sejarah waktu sekolah, bahwa nenek moyang orang Indonesia itu berasal dari Tongking, Cina Selatan. Iya, betul, dari Yunan dan Tongking. Ya, Cina Selatan, betul. Jadi ini sebenarnya kita banyak sekali disekat seperti ini masalah politik sebenarnya ya. Tapi kita sangat berharap mudah-mudahan di era Pak Jokowi seterusnya ini, dan memang sejak zamannya Gus Dur sudah mulai. Jadi banyak sekali pelarangan ini sudah dicabut. Dulu bayangkan Pak, main barongsai nggak bisa. Apa salahnya barongsai? Makan kue keranjang itu nggak bisa. Gitu. Nggak ada salahnya sebenarnya itu. Nah, itulah. Pak Yoris, ada kue yang paling saya suka waktu kecil, kue kura-kura. Kue kura. Nah, kue itu Pak Roni, betul. Jadi Pak Roni, kue kura itu dipakai pada saat dia kan merah, baru biasa dialas dengan daun pisang kan. Nah, kue kura itu Pak, itu simbol juga. Kenapa namanya kue kura kan? Modelnya persis kura-kura. Dan kura-kura itu simbol panjang usia. Jadi orang yang pokoknya asal bikin pergi di satu tempat, orang-orang Tionghoa misalnya bikin acara-acara misalnya anak baru lahir.
pernikahan atau upacara masuk tempat kerja atau buka toko, biasa disajikan kue kura. Itu simbol harapan mudah-mudahan panjang usia kita semua. Kalau bisnisnya juga panjang karena dianggap kura-kura bisa ratusan tahun umurnya. Nah, itu simbol sebenarnya. Iya. Baik Pak Yoris. Nah, untuk Imlek tahun ini di tahun 2023 ini apa harapan yang sangat mendasar yang ingin dicapai ke depannya, baik dari segi secara sosial kemasyarakatan maupun sosial politik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, oke. Ya, Pak Ron. Jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai makna secara ritual. Jadi Imlek itu sebenarnya dua saja maknanya. Ada makna ritual, budaya, dan ada makna sosialnya. Nah, kita sangat berharap sekali sebenarnya Imlek ini bisa dijadikan momen untuk kita mempererat kembali kebersamaan. Makanya tema nasionalnya Imlek kali ini itu Bersatu untuk Indonesia. Bersatu untuk Indonesia. Artinya apa? Kita ingin jangan lagi ada sekat lah. Kalau bisa kita semua bisa bersinergi. Karena kita semua orang Indonesia. Betul. Cuma ya ada yang seperti Pak Roni mungkin ribuan tahun masih di sini. Betul. Dari Tongkin mungkin ribuan tahun yang lalu datang. Kalau saya kan ini mungkin baru 70-60 tahun ya. Kakek saya datang ke sini. Tetapi yang paling penting bukan dari mana kita berasal, tapi saat ini kita ada di mana dan apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita. Iya, walaupun juga mungkin kita ini sudah jutaan tahun di Indonesia, tapi kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk tidak bisa memberi kepada bangsa negara kita bukan warga negara yang baik. Nah, jadi Imlek kita jadikanlah sebagai momen untuk mempererat kebersamaan kita, silaturahmi kita. Makanya pada saat Imlek ini saatnya kita mungkin saling berkunjung, saling memberikan ucapan atau menghadiri kegiatan-kegiatan yang dibuat. Tujuannya ya apa? Untuk membangun kebersamaan kembali. Dan ada satu tradisi orang-orang Tionghoa. Kalau pada saat Imlek, bagaimanapun orang itu misalnya pernah bermusuhan dengan kita dan dia datang, tidak bisa kita larang. Harus terbuka itu pintu untuk dia. Tidak bisa bilang, ini musuhku datang. Lalu ini pernah apa misalnya saya mengganggu saya atau apa, saya tidak mau terima, tidak bisa. Gitu. Jadi ada beberapa tabu ya. Jadi saya garis bawah itu, kalau menurut saya itu merupakan suatu nilai yang sangat positif, bahwa di dalam perayaan Imlek tidak ada namanya musuh. Semuanya terbuka. Semua terbuka. Semua bisa datang. Jadi tidak boleh ada pelarangan ya. Tidak bisa. Cuma pada saat Imlek ya bukan banyak tabu juga ya. Yang tabu pertama kita nggak bisa menolak tamu. Tabu kedua, pada saat Imlek itu orang biasa nggak mau menyapu. Sering kita dengar ya. Itu kalau orang datang bertamu apa, tidak bisa menyapu, besoknya baru disapu. Jadi banyak tabu-tabunya itu. Tidak bisa pergi ke orang meninggal, tidak bisa pergi ke orang sakit gitu. Itu tabu sebenarnya semua ya. Gitu. Baik Pak Yoris, mungkin waktu kita sangat terbatas dan sudah tiba di penghujung acara, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yoris selaku Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi atas kehadirannya di Programa 1 RRI Makassar. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Mimbar Agama Buddha.